dimanapun kalian waduh, ternyata masih semangat nih. Ini kita mau ngelembur nih sampai pagi. Aduh, pokoknya kondang coba lihat di mata Fitik, coba. Santai aja. Pak Rois ini saya nggak bisa buka mata batin yang bisa buka mata batin hanya Allah, Mas Wondol ya. Jadi saya nggak bisa buka mata batin, yang bisa hanya Allah, yang bisa membuka dan menutup batin manusia. Karena Allah yang menguasai atas hati dan pikiran manusia. Kan begitu, Bang tadi siapa? Sombong amat. Lu jual gue borong. Oke ya, ini jangan untuk Muhammad Rois nih sebenarnya subhanallah ya, ini orang baik banget nih Muhammad Rois. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu panjang umur dan selalu dalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk Muhammad Rois. Ini namanya aja sudah bagus ya. Doa terbaik untuk Pak Rois itu Bang Surya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, memberikan hidayah kepada Pak Rois dan semua ada di sini ya. Hidup. Kalau yang terbaik adalah mati. Gitu aja doanya. Orang sombong sih. Oke, untuk para kesombongan dibalas kesombongan gitu ya, Mas. Bukan, ini setan soalnya. Bahasa seperti itu setan. Setan terus disiram air. Kalau air dingin nggak mempan, air panas sekali. Untuk Muhammad Rois ini sebenarnya lagi ini ya. Mudah-mudahan segera dapat jodohnya ya untuk Muhammad Rois nih, saya. Semangat. Itu simbol, Bang. Pak Rois kan simbol daripada kita semua sebagai pembelajaran bahwa hal itu kan tidak dibolehkan kan gitu ya. Kita harus saling menjaga, menghormati. Seberapapun tinggi ilmu kita tetap merendah. Seberapapun harta yang kita miliki, kita tetap tawadhu. Seberapa tinggi kedudukan kita tetap tawadhu. Kan begitu. Seharusnya seperti itu. Ini Muhammad Rois sebenarnya lawannya ini Khidir nih sebenarnya nih. Bukan lawan saya nih Muhammad Rois. Makanya jangan perang-perangan di sini maksudnya gitu loh. Lu udah mengeluarkan jurus petir sama api nih Khidir. Rois tumbang apa ya nggak ada. Ini udah mulai lucu ya. Oke, pokoknya di sini kita diskusi secara spiritual ya. Iya. Kita tidak boleh ini ya. Jangan serang-serangan lah. Jangan gunakan ini, kita bagaimana kita bentuk kekuatan kita untuk menyerang kaum Israel. Gimana nih, setuju atau enggak nih? Daripada nyerang saudara sendiri nih. Aduh, yuk kita ini ya, Menteri Pertahanan Israel nih seperti apa, kita tumbangkan, ayo bersama-sama. Ayo kalau itu ayo. Apakah setuju? Ini untuk narasumber dari Jogja. Ya, serahkan pada Allah. Allah sudah mengaturnya. Allah sudah mengondisikannya. Kan begitu. Ya. Karena kita ini hanya wayang. Dalangnya sama Gusti Allah. Nek wayang ki arep ngungkuli Gusti Allah ya wayang dicabut ditak-idak. Wayang kok arep ngungkuli dalange ora ono. Wayang kok ngatur dalange. Kan gitu. Ini hanya istilah Gusti Allah, dalange kita wayang. Wayang ki manut dalang. Dalange arep ngunggulke ya tergantung dalange butuh apa Burisrawa dinggulke ora apa-apa. Arjuna direndahke ora apa-apa. Ini manut dalange. Ning sekarang ini wayang bareng ngatur dalang ya tobat dong, ngamuk dalange. Gusti Allah ngamuk. Bencana sana sini, aku ada ngatur dalang. Kan gitu. Ibarat saja, ibarat ya, bukan yang ibarat. Allah dalang, kita wayang. Gitu. Usaha kok diatur, dalang kok diatur rono. Ngamuk dalangnya so ngadeg wayangnya dioklek-oklek tidak diobong. Gitu. Ya, untuk Muhammad Rois ini subhanallah ya, senjatanya Trisula. Duduknya doa, masya Allah ya, mudah-mudahan bisa untuk berjuang untuk memerangi angkara murka yang ada di muka bumi ini ya. Mudah-mudahan seperti itu. Mantap nih. Oke, untuk para sahabat semuanya, ini dari siapa nih? Mas Surya apa ya? Pak Surya, narasumber ini membawa energi positif Pak Bondang, bagus, teruskan lanjutkan. Alhamdulillah.
Makasih Saya Mas Wondo ya. Kita di sini positif semua kok, ya, insya Allah. amin. Allah itu memberikan keberkahan, memberi penguatan kepada kita, menyatukan rasa kita, menyatukan energi kita kepada hal yang baik dan benar. Insya Allah, Allah ridho memberikan Saya keberkahan terhadap apa yang kita hajatkan dan kita niatkan. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li kulli umri. amin, subhanallah ya. Pokoknya kita di ini untuk yang minta batu cincin ke Bekasi aja nih ya. Saya ini jadi kasih nih. Masih ada nggak nih beliau? Masih. Ini banyak. Aduh, batu cincinnya Mas Surya itu. Aduh, demi tanah telu. Ini mah batu apa namanya? Jamrut. Ya, jamrut itu ada jinnya itu. 1, 2, 3. Jinnya ada 3 itu. Masalah. Tolong dibuang lah ya. Masa jin sih? Tapi setunduk tenangkan berpikir enggak apa-apa. Jinnya baik kok. Alhamdulillah. Itu namanya kodam. Aku bilang tadi kodam. Ya, terima kasih ya udah dibersihin. Batu mulia kan nggak ada kodamnya. Semua batu ada ruh, Bang. Semua batu ada ruh. Ruh itu adalah ruh. Ada alamiah sama ruh yang kodam. Kodam adalah ruh diambil dari luar. Tapi kalau karomah, ruh dari ilahi. Itu namanya ruh. Power namanya, power, lantaran. Allah memberikan energi kepada batu tersebut sebagai simbol atas kuasa Allah. Itu memberikan kekuatan. Subhanallah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa berjuang bersama-sama ya. Saling beribadah lah. Allah. Itu aja ya. Untuk bukannya double nih. Kalau boleh tanya apa bedanya orang jalma manusia dan jalma akbar? Duduknya di mana coba terangkan. Oh, ini ada nanya nih. Jalma apa maksudnya jalma itu apa ya? Jalma itu ini ntar saya bacain ya. Dari Suwondo dari Suwondo, kalau boleh tanya apa bedanya orang jalma manusia dan Allah Akbar, dudukannya di mana coba terangkan, silakan. Jalma menungso, jalma itu wujud, jalma wujud, menungso itu manusia, ciptaan Allah yang diturunkan di bumi ini lantaran Bapak dan Ibu. Kalau Allah itu Sang Maha Pencipta, Allah yang menciptakan jagat ini, Allah yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit, yang menciptakan gaib di langit dan di bumi, yang menciptakan seluruh di jagat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengetahui pikiran kita, yang mengetahui hati kita, yang mengetahui apa-apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia adalah salah satu hambanya, ciptaannya, yang diciptakan melalui kedua orang tuanya, yaitu bapak dan ibu. Makanya jangan sekali-kali kita durhaka dengan bapak dan ibu yang sudah melahirkan kita di jagat ini sebagai penerus perjuangan para sepuh, para leluhur kita, meneruskan sejarah perjuangan wong tua ku ya awak dhewe. Jangan lupa bahwa kita ini hadir tidak mbak petunjuk, orang langsung mbak telepuk gede, dirawat, lahir dari 0 tahun sampai saat ini. Itulah manusia, yaitu hamba, kan gitu. Dan Allah adalah Tuhan kita, Malikinas, Raja kita, Ilahinas, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan, yang mengetahui gaib yang di langit dan di bumi. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengetahui apa-apa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa lari. Kita sembunyi dimanapun Allah akan menemukan di mana kita berada. Bahkan di dasar bumi, di kolong langit, dimanapun Allah akan menemukan kita berada di mana. Itulah manusia ciptaannya. Jadi untuk terawang-terawang sesepuh ini tidak terawang-terawang ya. Pak Roy. Saya nerawang, ilmu terawang, saya bukan orang pinter, saya bukan orang dukun, saya bukan orang pinter bang, saya nggak nerawang. Kang Surya sampaikan kepada narasumber artinya inti sari banyu urip itu apa? Inti sari banyu urip. Air adalah banyu, sumber kehidupan manusia.
Banyu. Ya, banyu urip banyu sebagai sumber kehidupan manusia. Manusia tanpa air tidak akan bisa hidup. Itu makanya sebagai sumber kehidupan manusia. Air. Air itu sumbernya satu. Nah, tiduran. Satu sumbernya dari mana? Atas ciptaan Allah. Makanya kalau sumur di mana di situ ada sumur akan terhubung dengan sumur-sumur yang lain sampai di Arab Saudi. Itu akan terhubung karena ada jalur. Makanya sumur kita sebenarnya air Zam-Zam itu adalah sumur kita itu juga termasuk air Zam-Zam. Terhubung dengan di Arab Saudi, terhubung di Malaysia, terhubung di Belanda, terhubung di Amerika karena ada urat-uratnya. Begitu. Karena air adalah sumber dari segala sumber kehidupan adalah air. Salah satu daripada sumber kehidupan manusia. Begitu, Bang. Makanya penyembuhan itu menggunakan air putih. Ambillah air sumur. Kenapa? Termasuk air Zam-Zam. Begitu. Air Zam-Zam nggak perlu dibeli di Arab Saudi. Nggak perlu pakai uang. Ambil aja di air sumur. Insya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah akan memberi kesembuhan lantaran air tersebut. Begitu. Yang sakit bisa sembuh. Yang haus bisa dahaganya akan hilang. Jadi begitu. Makanya air sebagai sumber kehidupan. Semua ciptaan Allah, tumbuhan, binatang, manusia, air adalah sebagai sumber kehidupan. Begitu. Tapi air nggak boleh sombong. Karena manusia tercipta adalah dari 4 unsur. Air, angin, api, tanah. Air sombong loh. Saya yang paling bermanfaat, saya yang paling berguna. Nggak bisa. Kita nggak bisa minum kopi tanpa ada api. Apakah kita bisa minum kopi tanpa api? Tidak bisa. Harus kerjasama. Air dengan api. Iya, dia panas. Api pun nggak bisa sombong. Loh, kowe iki nek rono aku ora iso panas. Api sombong. Api air ora ono angin, ya ora ono gunane. Angin juga penting. Gas itu nek rono angin ora semetu, Bang. Ini bener ono angin ya ora ngumpet. Bagaimana air bisa panas? Mungkin begitu. Nah, itu sombong ketiga-tiganya. Nek ora ono tanah ya ora ono fungsine. Banyu ki nek ora ono tanah piye lah ngerteni banyu. Keluarnya banyu kan ada tanah. Apakah air keluar dari batu? Tidak. Dari tanah. Makanya 4 unsur ini. Air, api, angin, tanah. Satu kesatuan yang utuh yang harus kita kuatkan dalam diri kita sebagai tenaga. Ini menyatu. Bersatu dalam diri kita. Suatu kekuatan yang luar biasa. 4 unsur tidak bisa dipisahkan. Api, air, angin, dan tanah. Begitu, Bang. Mantap ya, subhanallah nih jabarannya. Untuk Muhammad Rois nih kayaknya lagi perang sama ini ya, Khidir nih. Lanjutkan Bang, peperangan antara Khidir dan Muhammad Rois. Pokoknya udah jangan perang-perang kan udah bilang tadi. Aduh, ya kayak ya. Mudah-mudahan semuanya ini hanya guyon ya. Para berdua ini hanya guyon ya. Saya sih harapannya seperti itu aja. Jadi gini Bang, saya ada cerita. Ada cerita ini kesombongan. Termasuk kesombongan ya. Jadi gini, kaitannya dengan api, air, tanah tadi. Jadi gini,